Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menghadapi rival yang menggunakan formasi 3-4-1-2. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 channel. Setelah melalui perjalanan yang begitu berat di awal musim, akhirnya tim saya FC Buteng sampai ke babak final kompetisi cup musim ini setelah menyingkirkan Non-Name dengan agregat 6-3 guys. Di final tim saya akan menghadapi Somino FC yang memiliki kualitas lebih baik daripada tim saya FC Buteng. Dan di kompetisi Liga Champion tim saya juga bermain tidak cukup bagus hingga akhirnya tersingkir lebih dulu di babak perempat final karena tidak bisa mengalahkan Galatasaray FC. Alhasil tim saya FC Buteng harus tertunduk dan tersingkir dengan agregat 7-3 di perempat final Liga Champion. Faktor utama biang kekalahan tim saya di Liga Champion yaitu saya sendiri guys. Musim ini saya jarang ada waktu mendampingi tim di semua kompetisi. Padahal jika saya hadir mendampingi tim setiap pertandingan, ada kemungkinan tim saya bisa menang guys. Terima kasih banyak buat Coach Rohman yang telah hadir di pertandingan ini. Bukan hanya di Liga Champion, tim saya juga bermain tidak cukup bagus di Liga musim ini guys. Sempat terseok-seok di awal musim dengan meraih hasil buruk di beberapa pertandingan. Di pertengahan musim tim saya mulai bangkit dan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Tapi cukup disayangkan selisih poin terlalu jauh dengan puncak klasemen Liga Super Infinity. Mereka bermain sangat bagus di sepanjang musim ini guys. Memang jika dilihat dari mutunya mereka juga lebih bagus dibandingkan dengan tim saya. Tim asal Amerika Serikat ini memiliki mutu 106,9% berbanding cukup jauh dengan tim saya yang memiliki mutu 93,1%. Dan mereka juga memiliki susunan pemain inti yang lebih bagus di seluruh area guys, terutama di area depan. Meskipun mereka memiliki kualitas yang lebih baik, tapi tim saya berhasil membungkam Super Infinity di pertemuan pertama musim ini guys. Di pekan ke-11 tim saya berhasil mengalahkan Infinity di kandangnya sendiri dengan skor 2-3. Meskipun mereka unggul lebih dulu di babak pertama, tapi tim saya berhasil membuktikan kemampuannya dengan mencetak 3 gol di babak kedua untuk mengunci kemenangan 2-3 atas tuan rumah Super Infinity. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung di pertandingan penting ini, yaitu Coach Roberto Hongo, Kurniawan, Mr. Jeb, terus Eji, Chandra Mulyawan, Ari Prasanata, dan Andi Bantaristo di pertandingan yang sangat penting ini guys. Karena selisih poin dengan puncak klasemen cukup jauh, hari ini saya akan coba memperebutkan posisi 2 klasemen melawan posisi 4 yaitu Non-Name yang memiliki 64 poin, hanya selisih 1 poin dengan tim saya guys. Kita sudah 3 kali bertemu musim ini, 1 di Liga, 2 di kompetisi Cup, dan ini adalah pertemuan keempat. Pada pertemuan pertama di Liga, tim saya berhasil mengalahkan Non-Name dengan skor telak 6-0. Sedangkan saat pertemuan kedua, tepatnya di semifinal Cup, tim saya ditahan imbang 2-2 di leg ke-1. Dan di leg kedua, tim saya berhasil menyingkirkan Non-Name dengan skor telak 4-1 untuk maju ke babak final. Dan hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk mempertahankan posisi 2 klasemen. Karena selisihnya hanya 1 poin dengan tim saya, walaupun dalam 3 pertemuan tim saya meraih hasil bagus, kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja. Bisa jadi mereka sudah menyiapkan persiapan penuh untuk menggulingkan tim saya dari posisi 2 klasemen Liga di pekan ke-21 ini guys. Oke guys, sebelum pertandingan mari kita analisis terlebih dahulu kekuatan tim lawan. Kita akan coba cari kelemahannya ada di sektor mana terlebih dahulu guys. Jika dilihat dari segi kualitas mutu, tim Non-Name dan FC Buteng relatif cukup seimbang. Sedangkan dari formasi, Non-Name menggunakan formasi 3-4-1-2 dan FC Buteng menggunakan formasi 4-2-1-3. Jika dilihat dari formasinya, kemungkinan besar mereka menggunakan taktik menyerang, karena mereka hanya menempatkan 1 bek tengah dan 2 bek sayap di sektor pertahanan mereka guys. Lalu mereka juga memiliki pemain dengan playstylish penyerang sayap palsu di posisi gelandang kanan. Jadi kemungkinan besar mereka akan lebih banyak menguasai area tengah lapangan. Not asisten manajer bilang kualitas kita sepadan dan kedua tim memiliki peluang yang sama di laga ini. Jadi kita harus tetap berhati-hati guys. Jika kita perhatikan, mereka juga memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di area depan. Penyerang terbaiknya Esarikan yang memiliki playstylish Engance. Dia sudah mengemas 242 gol selama dia bermain untuk Non-Name. Ini adalah salah satu pemain yang benar-benar harus dikawal ketat agar tidak mudah mencetak gol.
Pertandingan ini akan berlangsung saat cuaca hujan deras, jadi saya akan mengatur taktik sesuai cuaca guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke menu pasukan untuk menentukan taktik dan strateginya. Kali ini saya menggunakan formasi 4-2-1-3 dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan. Karena cuaca hujan biasanya air akan menggenangi lapangan dan membuat rumput basah, itu akan membuat aliran bola terganggu dan umpan-umpan pendek menjadi tidak akurat. Jadi saya akan menggunakan gaya umpan panjang untuk menghindari hal tersebut guys. Kemudian serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke guys, pertandingan antara Nonim versus FC Buteng akan segera berlangsung. Kita akan bahas lagi pertandingan ini di sisi lapangan guys. Kedua kesebelasan sedang memasuki lapangan. Ini adalah line up dari kedua kesebelasan. 4-2-1-3 versus 3-4-1-2. Siapa yang lebih kuat? Tulis komentar di bawah ini guys. Manajer Nonim belum hadir dan saya berharap manajer dari Nonim hadir saat pertandingan ini guys, biar seru. Saat bertahan sepertinya mereka menggunakan gaya penjagaan jaga 1-1. Perhatikan nomor punggung 3 yang terlihat sangat santai saat pertahanan mereka dalam bahaya. Lucu guys. Lalu ketiga penyerang Nonim seolah berharap akan ada serangan balik cepat dengan menunggu di area depan tanpa ikut mundur membantu area pertahanan guys. Hampir saja terjadi gol andai bolanya tidak melebar di atas mister gawang FC Buteng. Gol pertama tercipta setelah memanfaatkan kesalahan umpan tim lawan. Pemain bertahan FC Buteng bermain disiplin dan memotong aliran bola di area tengah. Lalu dengan cepat mengirimkan umpan panjang dari belakang ke depan langsung pada penyerang. Eden Hajar dengan cepat melakukan tembakan jarak jauh ketika mengetahui penjaga gawang belum siap menghadapi serangan cepat dari FC Buteng. Yang membuat saya heran, dua pemain dari Nonim ini bukannya ikut membantu pertahanan, malah yang ada maju untuk menghalangi gelandang saya ikut membantu serangan. Dan gol tercipta dari tendangan jarak jauh, bola masuk tanpa bisa dihentikan oleh penjaga gawang Nonim FC. Kelemahan menggunakan satu bek tengah yaitu rapuhnya pertahanan ketika diserang dari area tengah. Karena jika bek sayap ikut menyerang, otomatis hanya mengandalkan satu bek tengah guys. Dan itu akan menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan. Gol penyama kedudukan tercipta di menit ke-55 setelah Nonim berhasil memanfaatkan peluang melalui situasi bola mati. S. Arikan memberikan umpan yang sempurna pada rekannya dari tendangan sudut. Bola mengarah tepat di mulut gawang FC Buteng dan ditanduk masuk oleh Isaac. Gol kedua FC Buteng tercipta lewat kemampuan individu dan kecerobohan pemain lawan. Penyerang Falsnen berhasil mengecoh dan membongkar pertahanan tim lawan dengan kemampuan dribble dan kecepatan yang dia miliki guys. Kerjasama tim yang dilakukan pemain FC Buteng membuat pertahanan Nonim rapuh. Pemain Nonim meninggalkan area pertahanannya sendiri dan mencoba menjaga gelandang saya agar tidak masuk area pertahanan mereka untuk membantu serangan yang dilakukan oleh Falsnen. Meskipun tendangan dari Falsnen berhasil diblok, tetapi bola memuntahan berhasil diterima oleh penyerang voucher yang berdiri di depan mulut gawang Nonim guys. Gol tercipta lewat tendangan jarak dekat Alpati dan untuk sementara FC Buteng unggul 2-1 atas Nonim. Kali ini Eden Hajar kembali melakukan tendangan jarak jauh, tapi sayang sekali bolanya membentur tiang gawang sebelah kiri dari Nonim. Kali ini giliran Nonim yang mencoba menyerang dari sisi kiri. Rapatnya pertahanan FC Buteng membuat penyerang Nonim kesulitan menembus pertahanan FC Buteng. Dan bola berhasil dibuang jauh keluar lapangan. Gol ketiga FC Buteng lahir di menit ke-75 lewat tendangan sudut. Andre Pirlo berhasil menerima bola muntahan dari pemain Nonim dan langsung menendangnya ke arah gawang untuk membawa FC Buteng unggul 3-1 atas tuan rumah. Kali ini saya akan mencoba mengganti Timo Werner di posisi gelandang serang kanan guys. Bengep masuk dengan mental bertahan setelah tim unggul 3-1 atas Nonim. Fischer akan menusuk area tengah dengan mental menyerang. Serangan kembali dilakukan oleh pemain Nonim, tapi lagi-lagi serangan Nonim berhasil digagalkan. Setelah kita unggul, kita bisa mencoba bermain bertahan dengan mengganti gelandang serang tengah dengan gelandang bertahan. Kali ini saya akan memasukkan gelandang jangkar untuk memperkuat lini pertahanan tim saya di menit-menit terakhir pertandingan guys.
Gol keempat FC Buteng lahir dari tendangan bebas yang tidak tayang dalam gameplay. Sepakan Al-Fatih tidak bisa dijangkau penjaga gawang hingga akhirnya menghasilkan gol keempat untuk FC Buteng. Untuk sementara FC Buteng unggul 4-1 atas tuan rumah Nonim FC di menit ke-83. Serangan demi serangan dilakukan pemain Nonim, namun rapatnya pertahanan FC Buteng membuat serangan yang dilakukan Nonim tidak terlalu efektif. Mungkin hasilnya akan berbeda jika manajer Nonim hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya, guys. Dan pertandingan berakhir, FC Buteng berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-4. Seperti dugaan saya, mereka lebih dominan menguasai area tengah dengan 53% serangan dari tengah. Walaupun mereka kalah penguasaan bola, tapi mereka juga banyak melakukan percobaan tendangan dengan mencoba 11 kali tembakan, 10 tepat sasaran, dan 1 berbuah gol. Hanya kurang efisien saja karena mungkin kepercayaan diri mereka hilang dan moral mereka tidak cukup baik. Terima kasih banyak untuk Coach Umam, Renal Ismanda, Kana Asimoto, Oji, dan Coach Rian yang telah mendukung tim saya hari ini. Terima kasih banyak. Oke guys, salah satu pemain saya naik bintang, lumayan. Dan sekarang poin tim saya bertambah 3 setelah mengalahkan Nonim, selisih 5 poin dengan pemuncak klasemen yang masih mengantongi 1 laga. Dan saya berharap mudah-mudahan posisi 1 tergelincir di 5 pertandingan terakhir guys, agar poinnya berhasil terkejar. Tapi mustahil, tapi ya semoga saja guys. Oke guys, seperti itulah ketika saya mengalahkan formasi 3-4-1-2 untuk memperebutkan posisi 2 klasemen melawan rival terberat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.